Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ya Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa bisanadil muttasili ila ma'alifi sahibil kitab Syekh Muhammad Nawawi al-Jawizil Karramah. Nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayyikhina wa rasulina wa yakutubin ilmi wal hikmah. Anna Allaha yatawashsha'u bil rahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa ya'maluna al-khairati muhtasabah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah, walau qadara alaihi fil i'tidali qabla tuma'ninati qama wa ma'anna wa kaza ba'da in arada turukan fi mahallihi wa huwa i'tidalu raf'atil akhirati minas subhi wa illa fayajuzul qiyami fa in qalata qa'idan amidan aliman batalat sholatuhu di annahu ahdasa julusan lil qunuti ma'al qudrati 'alal qiyami hadza idza qala julusuhu wa illa fala yadudu. Bapak-bapak sekalian, kita masih menjelaskan bahwa berdiri dalam sholat itu bagi orang yang mampu hukumnya wajib. Bagi yang tidak mampu duduk, yang tidak mampu berduduk tidur. Ya, bahkan tidurnya sebisanya dan melakukan gerakannya itu dengan syarat pun boleh. Nah, sekarang kemarin ini meneruskan bagaimana orang yang tidak mampu di tengah sholat atau mampu di tengah sholat. Ya, kemarin sudah dibahas. Jadi dia berdiri, kemudian di tengah berdiri gak mampu, gak kuat gitu goyang, maka dia langsung duduk. Ya, tidak mengapa. Nah, sekarang bagaimana kalau orang yang nggak mampu di tengah-tengah kok mampu gitu, dibalik kebalikannya. Oke, ya. Walau qadara alaihi fil i'tidali, seandainya timbul kemampuan pada seseorang fil i'tidali ketika i'tidal, berdiri setelah ruku, ya. Qabla tuma'ninati, sebelum dia tuma'ninah. Artinya sebelum dia dalam keadaan tenang, timbul lagi ruku nih, kayaknya kok kuat ini gitu ya. Maka boleh dia berdiri wat ma'anna dan dia tumaknina. Padahal tadinya nggak mampu. Wakaza pada begitu juga setelah itu. In aroda kunutan, apabila dia bermaksud kunut. Kunut kan masih i'tidal, ya kan, habis ruku kan, nah, dia berdiri, dia tenang.
kunut kayaknya kuat nih gitu. Padahal selama ini umpamanya dia nggak kuat, maka dia mesti berdiri gitu. Kunut. Femahan dihi pada tempatnya dia tidak bukan. Ya, wahwa i'tidalur raka'atil akhirati, yaitu i'tidal pada rakaat yang akhir minas subuhi dari sholat subuh. Ya. Padahal tadinya dia tidak mampu, sholatnya duduk. Ketika timbul kemampuannya boleh duduk, wajib berdiri. Kenapa? Dikembalikan kesehatannya. Apakah ada orang yang semacam ini? Wallahu a'lam. Tapi dalam keilmuan itu mesti dibahas bagaimana kalau orang nggak mampu terus timbul kemampuan, dirinya wajib. Kan dia tahu, kok enak nih, kok kuat nih, nggak boleh dulu. Dia mesti mencobanya untuk berdiri. Wa illa apabila dia tidak kunut fayajuzul qiyamu, maka boleh dia berdiri. Artinya cuma berdiri saja, tidak kunut ya. Kan kunut itu sunnah. Apaan? Yang umpamanya wah saya kalau berdiri doang saya sanggup, tapi kalau ditambah kunut nggak kuat saya, goyang mungkin, unang-unang dong ini. Ya udah berdiri aja. Ya, walaupun dia tidak kunut. Karena kunut hukumnya sunnah. Jadi Bapak, kita tidak boleh keras ketika orang tidak sama pandangannya, tidak sama mazhabnya dengan kita. Yang nggak mau kunut ya dengan aja. Kita yang kunut lakukan. Ya, sepanjang kita tidak menganggap dia salah, maka dia juga mesti punya pandangan bahwa kita tidak melakukan kesalahan. Itu cuma beda pendapat saja. Ya. Jadi pokok bahasannya, jadi berdiri hukumnya wajib, walaupun awalnya tidak mampu, walaupun awalnya duduk, kan jadi lawanannya. Kalau tadi awalnya yang lalu orang itu berdiri, kemudian di tengah-tengah tidak mampu, bukan yang keluar dari sholat, tapi dia merubah posisi sholatnya duduk. Titiknya. Sekarang masalah. Fa'in qanata qa'idan, apabila kunut seseorang duduk, amidan secara sengaja dia kunutnya duduk. Aliman, dan dia mengetahui bahwa tidak boleh duduk karena dia mampu berdiri gitu, sudah mampu berdiri. Batalat sholat itu batal. Jadi ketika dia sudah mampu nggak boleh kunut sambil duduk gitu, mesti berdiri. Ya paksain juga batal. Kenapa? Li'annahu ahdasa julusan bil kunuti ma'al qudrati 'ala qiyam. Karena dia mengada-adakan, menciptakan satu duduk untuk kunut padahal dia mampu berdiri. Nah, itu dia, jadi dia hukumnya menambah rukun fi'li, menambah perbuatan di dalam sholat. Makanya batal. Ya. Jadi kesimpulannya, bagi orang yang sakit, lakukan sholat sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau di tengah sakitnya timbul kekuatan, maka dia harus secara normal melakukan ibadah seperti orang yang tidak sakit. Itu aja kesimpulannya. Jadi di annamu ahdasa julusan lil qunuti, karena dia menciptakan satu duduk ya untuk kunut dalam keadaan mampu berdiri. Hadza intala julusuhu, ini apabila lama dia duduk. Wa illa fala yadurru, kalau dia tidak lama cuma sekedar umpamanya Allah mahdina fiman hadait cuma segitu dia duduk, ya tidak apa-apa. Tapi kalau lama duduknya
qauluhu alal qadiri, perkataan Tuan Musannif bahwa yang wajib berdiri itu orang yang mampu, kharaja bihil ajizu, tidak termasuk orang yang tidak mampu. Ajiz, orang yang lemah, nggak wajib berdiri. Sawa'un kanal ajizu hissiyan, sama saja ketidakmampuannya itu secara fisik. Kalmak adi, ya, seperti duduk, ya, au syar'iyan, atau tidak mampu menurut syariat. Ka'ihtiyajihi fi mudawatihi man waja'al ainu ila istilqa'i fala yajibu alaihi qiyam. Nah, ada orang yang secara syariat dianggapnya tidak mampu. Ka'ihtiyajihi, seperti kebutuhan orang seseorang itu fi mudawatihi, ya, untuk apa itu mudawa, berobat, man waja'al ainu, ya, orang yang sakit matanya, ila istilqa'i, untuk terlentang, pada yajibu alaihi qiyamu, maka tidak wajib baginya itu berdiri. Tubuhnya sehat, ya menurut saya. Kalau orang tidak mampu secara fisik, mudah memahaminya. Emang tubuhnya nggak kuat gitu. Kalau yang kedua ini secara syariat saja dia nggak kuat, tubuhnya kuat. Jangankan berdiri sholat, suruh lari juga kuat. Cuma itu fisiknya tuh, cuma matanya sakit. Jadi kalau posisi begini ini sakit, maka dia mesti sholat. Kalau mau sholat itu terlentang, terlentang baru enak matanya. Ya udah, kan mampu berdiri, nggak usah berdiri, terlentang sholat. Kenapa? Menurut syariat dia nggak mampu. Tubuhnya mampu nggak? Mampu, tapi secara syariat nggak mampu. Bisa jadi ada orang yang kan belum lama ini ada guru yang negor murid ngerokok, tapi sama bapaknya dipelintang. Opo deh ngarani pelintang di selepet sampai matanya rusak. Orang guru ini suruh lari, main bola juga bisa fisiknya, tetapi pada saat itu bisa jadi dia nggak bisa sholat berdiri karena begini, dia sakit nih posisi gantung matanya. Jadi dia bisanya diri udah terlentang karena ukurannya bukan fisik pada saat itu. Ya, jadi kalau dia sholat berdiri, wajib berdiri, berarti dia sama sholat tersiksa. Gitu. Nah, boleh kalau usah berdiri sholat, ikutin saja. Ya, bagi orang yang tidak mampu, semampunya dia melakukan. Jadi fala yajibu alaihi qiyamu, maka nggak wajib baginya berdiri. Walaupun fi dzalika, tidak dapat tidak yang demikian itu min ikhbari tabibi adlin, dari ikhbar, ya, pemberitahuan, ya, oleh dokter yang adil. Menurut dokter ini matanya ente jangan berdiri dulu ya, tapi terlentang dulu gitu. Yang ngomong seperti itu dokter, ya sudah ikuti saja walaupun fisiknya kuat. An-nadhu yufidu, bahwa yang dikatakan oleh dokter itu berfaedah, ya, jadi boleh. Jadi agama ngikutin dokter dari lantaran itu dianggap berfaedah untuk kesehatan. Wa yakfi ma'rifatu nafsihi in kana tabiban, dan cukup pengetahuan dirinya apabila dia itu tabib. Jadi dia yang sakit tapi dia juga dokter gitu. Wah, jadi kalau saya gini ini ada efek nih, namanya pembengkakan namanya, atau sarafnya jadi bengkak terganggu. Ya udah, karena dia dokter, ya sudah dia terlentang saja sholat.
sholat telentang itu seperti jenazah sebelum dimandikan. Jenazah kalau belum dimandikan itu kan kakinya yang menghadap timur, kepalanya diganjel sama bantal. Nah, menghadap kiblat orang yang telentang itu seperti itu. Kita mau sholat itu nggak boleh lurus, kepala nggak boleh sama badan. Jadi kepalanya yang diganjel. Jadi ukurannya kepalanya, mukanya yang menghadap kiblat sudah cukup bagi orang yang sholat telentang. Ada orang udah tua gitu, nggak ada penyakitnya, cuma dia kalau berdiri goyang. Itu telentangan. Ya. Vertigo ya biasanya. Wa mithlu dzalika ma law khafa ya raqibu sabinatin dawran ra'sihi. Seperti demikian juga seandainya takut orang yang berkendaraan naik perahu, ya, apa dawran ra'sihi, berputar kepalanya. Kalau dia sholat tapi di atas perahu gitu, ya, goyang. Tentunya ini yang dimaksud perahu kecil ya, bukan perahu yang besar. Coba perahu kalau yang seperti penyeberangan Bakauheni ke Merak gitu, ya bergerak aja kita nggak tahu kan, karena nggak ada rasanya gitu kalau besar. Tapi kalau kita pakai motor bus, nah, terasa kita sholat goyang gitu, udah sholatnya duduk aja. Ya, walaupun tubuh kuat, ya, karena kalau dipaksakan muter kepala. Ya, atau bisa tenggelam. Ya. Fayusalli qa'idan, maka hendaknya dia sholat dalam keadaan duduk, wala yu'idu, dan tidak perlu diulang. Sah. Saya lama ya, 2 tahun, hampir 3 tahun itu setiap bulan saya ke Lampung Selatan itu di Kalianda, ada Sidomulyo, kampung transmigrasi mandiri. Saya ke sana tiap bulan di sana, nggak dibayar, orang daerah transmigrasi. Jadi ada keluarga saya ikut transmigrasi. Jadi transmigrasi itu bukan ikut program pemerintah gitu, tapi oleh pemerintah sana difasilitasi, satu orang itu dapat 2 hektar. Hidupnya sangat sederhana dan dia kan nggak punya kali. Jadi kalau mau nanam padi itu harus ngerti cuaca. Ya, Juli dia udah mulai bersih-bersih, ngorek-ngorek. Ya, ujung Juli mulai ada hujan, dia udah mulai mati. Agustus pembenihan, 2 minggu dia udah nabur benih. Nah, yang saya maksud saya ke sana itu, kadang kalau saya bawa kendaraan gede itu, saya naik kapal besar, ya, kayak kapal feri itu, yang nggak berasa duduk gini, tahu kan, udah nyampe. Padahal, ya cukup lama juga. Jam ini. Tapi kalau saya nggak bawa kendaraan, naik bus kencang sekali, cuma 35 menit nyampe. Nah itu nggak mungkin kalau sholat berdiri, itu nggak mungkin, karena kecepatannya tinggi. Ya, umpamanya waktu udah mau habis, ya udah sholatnya duduk aja kalau di bus ini, ya, jangan berdiri, nanti jadi musibah. Itu yang dimaksud. Bikhilafi ma idza shalla qa'idan, ya, li zahmatin fiha fa innahu yujibu li nudratin zalika. Berbeda halnya idza shalla qa'idan, bila seseorang yang mampu berdiri tapi sholatnya duduk. Ya, li zahmatin fiha, karena ada lomba, ya, kecepatan gitu.
Jadi ini juga kan gak lazimnya zahmah itu. Fa'innahu yu'idu, maka orang yang melakukan sholat tadi dengan cara berlomba semacam itu, dengan duduk itu, yu'idu, harus diulang sholatnya. Linudra tidak, karena itu nadir. Nadir itu jarang terjadinya yang semacam itu. Wadab itu dan catatannya kullu ma yazhabu khusyu'uhu wa kamaluhu aw yahsulu minhu masyaqqatun la tahna minhu abada. Setiap yang menghilangkan kekhusyuan aw kamaluhu, menghilangkan kesempurnaan orang sholat. Kita sholat dibut gitu, bisa khusyuk nggak? Ya enggak lah, goyang. Jadi setiap yang menghilangkan kekhusyuan au kamaluhu, menghilangkan kesempurnaan sholat, au yaksulu bihi masyaqqatun, atau menghasilkan masyaqqat, ya, jadi jatuh, jadi ya lain sebagainya, la tahtamilu adatan, yang tidak muhtamil secara adat, yang tidak biasa menurut adat, maka itu yang dimaksud dengan nudrah, ya, sesuatu yang tidak lazim, ya, maka harus diulang sholatnya, nggak boleh, ya, tidak diulang. Wahiyal muradatu bisyadidati, yaitu yang dimaksud adalah fisyadidati, dalam keadaan genting, ya, karena ya mujawizan litarkil qiyami, maka boleh baginya meninggalkan berdiri fil fardhi, dalam sholat wajib, ail aini, pada sholat yang bersifat fardu ain, awil kifai, atau yang fardu kifayah, boleh dong. Fayasmilul manzur, manzurata, dan meliputi juga sholat nazar, ya, wal muadata, ya, sholat yang sudah dibiasakan. Wala sholat tasabiyi, tidak termasuk sholatnya anak-anak. Wa ilam tajid fi haniyatuhu, meskipun tidak wajib, ya, bagi anak-anak niat sholat. Bikhilafil ma'adati, berbeda halnya dengan ma'adah, ya, sholat yang dilatih supaya bisa, gitu. Anak kecil, itu gak wajib sholatnya, tapi orang tuanya, bukan anaknya, orang tuanya wajib mendidik anaknya sampai dia terbiasa. Yang wajib orang tuanya, bukan anaknya tidak. Nah, jadi kembali kepada bahasan, apabila, ya, sholat kita itu ada sesuatu yang menyebabkan kita hilang khusyuknya, goyang gitu, duduk aja. Goyang sih enggak, tapi kita tidak sempurna sholatnya. Kenapa? Ya kita nggak mau lama-lama, kan itu cepat sholatnya itu. Udah duduk aja. Sekiranya sholat duduk itu bisa menjadikan sempurna. Jadi khusyuk sempurna itu jadi pertimbangan bagi orang yang pada kondisi lebih baik duduk, maka dia duduk boleh. Tapi kalau tidak ada karena itu, enggak boleh. Ya. Kalau yang sepuh-sepuh apalagi, ya, di masjid gini sholat berdiri kuat, tapi di booth apalagi, jangankan yang udah tua, anak muda juga goyang juga, ya, walaupun kuat. Kecuali sholatnya pegangan anak muda, boleh nggak sholat pegangan? Bagaimana bagi anak muda sholat duduk atau sholat berdiri tapi dia pegangan? Bagi anak muda lebih baik berdiri walaupun pegangan. Tapi kalau buat orang tua, saya tahu duduk aja. Jadi saking wajibnya berdiri, seandainya dia berdiri pegangan kuat, nggak jatuh, wajib pegangan. Seandainya dia sholat berdiri pakai tongkat kuat, pakai tongkatnya wajib.
Kalau dia nggak ada tongkat baru duduk. Jadi ukurannya berdiri itu seperti itu. Ya. Jadi nggak bisa duduk aja nih, nggak bisa. Kalau sholat wajib. Tapi kalau sholat sunnah, walaupun kita kuat berdiri, boleh sholat duduk. Dan Nabi biasa melakukan sebelum tidur sholat di atas tempat tidur dulu. Ya, nggak apa-apa. Wa kharaja bil fardi an-naflu, tidak termasuk pada sholat yang wajib, sholat sunnah. Artinya wajibnya pada sholat wajib berdiri. Kalau sholat sunnah nggak wajib. Falil qadiri alal qiyami ya fi'luhu qa'idan au muttaji'an. Bagi orang yang mampu berdiri, fi'luhu qa'idan, boleh melakukannya duduk. Au muntajian, atau boleh dengan berbaring padahal kuat. Nah, muntaji itu gini Pak, berbaring jadi kepala kita sebelah utara, kaki selatan, yang pakai lambung kanan. Jadi kita posisi muntaji itu seperti jenazah di dalam kubur gitu. Sholat begitu, padahal kita bisa berdiri. Boleh. Kalau sholat subuh, Nabi itu kalau menjelang subuh itu intijah gitu. Ya, sholat, setelah sholat zikir. Nah, salah satu mengingatkan kematiannya itu intijah, pelajaran. Kan kita nanti begini kan, nah, itu sebelum masuk adzan sholat subuh Nabi begitu. Jadi kematian itu biar tercium, kematian itu terasa. Kan ada orang ngomong mati, wah ada aja. Ada orang yang mau diajak ngomong aja, enggak gerak gitu. Mungkin serem-serem aja terkedoyan dimakan. Emang sengaja supaya makannya tidak berlebih-lebihan. Mainnya, bercandanya, nyari duitnya jangan berlebih-lebihan sampai tidak melakukan kewajiban. Sehingga kematian itu dicium, dirasakan. Emang benar. Ya. Ada orang yang nggak mau, emang nggak ada penceramah lain, apa itu dia mulu ngomong mati mulu gitu. Ya, iya. Rem yang paling pakem itu kalau mau mati, pakem remnya. Lakin idza shalla muttaji'an, akan tetapi bila seseorang tidurnya dengan berbaring, wajib ayatiya bi ruku'ihi wa sujudihi tamaini, maka wajib baginya ruku dan sujudnya tamaini, dua-duanya tamam. Apa? Kita kan berdiri nih, kalau sholat wajib berdiri. Kalau tidur kan boleh gitu. Boleh. Waktu baca Qur'annya panjang banget, kita baca 3 juz rakaat pertama. Nah waktu mau rukuk kita duduk. Rukuk, sujud, baru tidur lagi. Ya, jadi ayat dia biruku'ihi wa sujudihi tamaini, ya, wajib mengerjakan rukuk dan sujudnya sempurna. Bi ayat mudallahuma, bahwa dia duduk pada keduanya. Walayu mi'u bihima, dan tidak boleh memberi isyarat rukuk dan sujud tanpa bergerak gitu. Enggak boleh. Kenapa? Li ada biwurudihi, karena tidak ada wurud itu sesuatu yang datang. Maksudnya tidak ada petunjuk tentang itu, tidak ada hadisnya. Kecuali memang orangnya sakit. Orang sakit nih, sholatnya bisanya pakai lambung kanan, ya sudah pakai isyarat aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, rendahin aja sedikit. Kenapa? Sakit. Kalau ini yang tadi sehat tapi pengen sholat, jadi Bapak kalau belajar itu amanin Pak.
kan sehat semua nih. Entar bangun sholat malam duduk sholat. Ya, masih sehat lagi, sholatnya tiduran. Nanti waktu rukuk bangun. Allah, sujud tetapi tiduran lagi. Kerjain. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan walaupun cuma satu kali. Ya. Kira-kira ntar ada yang ngerjain. Jadi kalau habis belajar dapat pemahaman baru, ilmu baru, kerjakan. Utama yang muda mau jadi ustaz biar ingat kerjain. Ya. Pasti ingat. Jadi walayu minu bihima, tidak boleh memberi isyarat pada keduanya rukuk dan sujud li ada miwurudihi, ya karena ada urutnya, tidak ada hal yang menjelaskan semacam. Amma idza tanaffala, adapun seseorang yang mengerjakan ibadah sunnah mustanqiyan terlentang, gini, kepalanya di timur, kemudian kepalanya digantung. Ma'in kalil ittijai, ya, disertai memungkinkan dia melakukan sholatnya dengan lambung kanan. Lam yasik, nggak sah dia. Jadi urutan sholat itu berdiri, duduk, lambung kanan, nggak bisa baru telentang gitu. Urutannya itu. Jadi orang yang tanafas telentang, tapi dia mampu ittijah, ya, lam yasih agak sah. Ya. Wa intam meruku wa sujudu, meskipun sempurna ketika ruku dan sujud. Kenapa? Ya, li adami wurudihi, karena tidak ada petunjuk. Ya. Jadi urutan kita mampu nih berdiri, mampu diri, nggak mampu duduk. Nggak mampu pakai lambung kanan, nggak mampu telentang. Jangan dari duduk telentang aja, nggak boleh. Ada pilihan yang ketiga. Ketiga nggak bisa, baru yang keempat. Itulah gampangnya memahaminya. Ya. Suma'lam, kemudian ketahuilah anal qiyama afdolul arkani, bahwa berdiri, sholat berdiri itu seafdol-afdolnya, ya, rukun dalam sholat. Waktu berdiri itu, jadi kan dalam sholat itu ada diri, ruku, sujud, gitu. Yang afdolnya itu ketika berdiri. Kenapa? Di situ dia banyak baca Quran. Maka dia kedudukannya lebih afdol ketika berdiri. Summa sujud, yang kedua sujud. Summa ruku, kemudian baru ruku, nomor 3. Summan i'tidalu, kemudian i'tidal yang keempat. Fatatwilu fil qiyami afdolu, memanjangkan berdiri itu lebih afdol. Nah, memanjangkan lebih berdiri itu maknanya baca Qur'annya yang panjang. Nabi itu kalau sholat sendiri rakaat pertama itu Al-Baqarah. Selesai Al-Baqarah langsung nyambung Ali Imran. Selesai Ali Imran nyambung surah An-Nisa. Rakaat pertama. Ya, nggak apa-apa kalau sholat sendiri. Nah, itu yang dimaksud memanjangkan berdiri itu lebih utama karena dia bisa menghafalkan. Sayyidina Utsman ibnu Affan beberapa kali melakukan sholat witir 1 rakaat, tapi menghatamkan Quran. Sholatnya 1 rakaat. Jadi kira-kira ya jam 8 ya mulai witir, ya nanti setengah 4 tasyahud ya. Bacanya 1 rakaat witir tapi menghatamkan. Saya habis baca gitu saya diam, pusing kepala saya. Ya Allah,
orang-orang dulu luar biasa ya, mencari memanjangkan berdiri itu begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau saya panjangin tapi saya ulang-ulang boleh nggak? Umpamanya orang baru bisa kul and kul, ya ayyuhal kafirun sama kul waman mana, kul and kul. Jadi Wairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ulang deh. Lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa? 1000. Rakaat pertama 1000. Nanti rakaat kedua 1000 qul huwallah. Boleh nggak? Boleh. Yang penting dipanjangin dirinya. Jadi pakai tasbih gitu. Ya, Allahu akbar, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa orang nggak hafal Quran? Dua ya. Yang ketiga, tahu Qurannya yang gede. Wairil maghdubi alaihim waladhdallin. Baca dia, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Innahu wasyaitanur rajim. Tinggal pilih, yang penting lama berdiri. Apa? Karena itu limaslahatis sholat. Boleh ya. Geraknya lupa ngangkat juga. Iya. Kalau gerak ini apa? Yang mana nih yang dipilih tangan? Ya. Luar biasa ya. Summa i'tidalul fatwilu fil qiyami afdalun. Summa fis sujudi, kemudian sujud, summa fil ruku'i, kemudian pada ruku', summa fil i'tidali, kemudian pada i'tidal. Ar-rabi'u qira'atul